rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sama-sama di Zoom meeting ini untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah, yaitu melaksanakan kajian Sahih Bukhari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku tabiin dan tabiatnya yang insya Allah akan selalu taat kepada ajaran beliau sampai yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa pada hari Kamis sore ini akan diadakan kajian Sahih Bukhari bersama Bapak Elan Sumarna yang insya Allah akan membahas terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan keilmuan kita gitu ya. Dan izinkan saya sebelum memulai kegiatan ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pematerian, yang ketiga sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Dan untuk mempersingkat waktu agar kita bisa langsung mendengarkan pematerian dari Bapak Elan Sumarna, maka dari itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersua melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni mengkaji sunnah yang suci, mengkaji sunnah yang mulia yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari, yang pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang kitab wudu, kitab tentang wudu pada bab kita sampai hari ini pada bab sabbil ma'i alal bauli fil masjid, yakni bab tentang menyiram air kencing di masjid, gitu ya. Menyiram air kencing di masjid. Bab ini hadirin sekalian membahas tentang kisah seorang Arab Baduy yang kencing di masjid, begitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyiramnya. Jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa, bagi jamaah yang sekalian yang sudah punya kitabnya, silakan dibuka kitab jilid pertama, Kitabul Wudu, kitabnya Kitabul Wudu, kemudian bab yang tertera, yakni bab sabbil ma'i, bab menyiram air, bab menyiramkan air alal bauli. Jadi di sini ada bab bab menyiramkan air, ya, bab menyiramkan air alal bauli, kepada kencing di masjid, air kencing yang ada di masjid. Nah, begitu. Nah, para hadirin, seandainya jamaah tidak punya kitab, tentu tidak, sekarang zamannya e-book, jadi hadirin bisa mendownload langsung di internet, begitu. Nah,
Jadi kita sekarang masuk pada hadis nomor 120. Hadis nomor 220. Hadis nomor 220 tentang bab menyiram kencing di masjid. Nah, kita mulai hari ini sekalian. Haddatsana. Nah ini Haddatsana telah mengabarkan, telah menceritakan kepada kami. Kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Nah, kenapa Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari yang menuliskan hadis ini. Jadi Imam Bukhari menuliskan hadis ini dan merujuk apa yang ditulisnya dari gurunya. Dalam hal ini itu dari Abu Yaman. Nah, dari Abu Yaman. Nah, begitu. Jadi Abu Yaman adalah guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis kepada beliau. Nah, kemudian hadis kalian, qala, berkata itu Abu Yaman. Dalam rangka apa Abu Yaman berkata? Tentu dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, akhbarolana, telah mengabarkan kepada kami siapa? Su'aib, Imam Su'aib. Di Su'aib ini adalah gurunya daripada Abu Yaman. Nah, kemudian Abu Yaman mendapatkan hadis ini Ani Zahri, dari Imam Az-Zahri, qala, yang beliau berkata. Apa kata beliau? Nah, ini dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Su'aib. Kata Az-Zuhri, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Siapa? Ubaidullah, yaitu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, ini. Jadi ini adalah gurunya daripada Zuhri. Nah, bagaimana kata Utbah bin Mas'ud? Kata beliau, anna Aba Hurairah, bahwa Abu Hurairah qala, pernah berkata. Nah, ini dari hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, gitu. Bagaimana kata Abu Hurairah? Qoma, telah berdiri suatu ketika siapa? A'rabiyun, orang Arab. Orang Arab, Arab itu orang Arab Baduy, orang Arab pegunungan, ya. Jadi berdiri seorang Arab, fabala, lantas dia kencing. Nah, ini lantas dia kencing. Fabala, lantas dia kencing. Fil masjid, di dalam masjid. Begitu. Jadi orang Arab pegunungan itu berjamaah bersama Rasul di dalam masjid, kemudian dia kencing. Karena kebiasaan orang Arab Baduy itu tidak bisa menahan kencing, begitu. Sehingga kemudian dia BAK di masjid, gitu. Fatana walahu, kemudian meneriaki kepadanya siapa? An-nasu, orang-orang. Jadi melihat orang Arab kencing di sela-sela masjid, itu orang-orang kemudian meneriakinya. Dan tidak sedikit sahabat pun juga menghardiknya, begitu ya, menghardiknya. Faqala, maka berkata lahum, kepada mereka. Siapa yang berkata kepada mereka? Itu kepada orang-orang yang meneriakinya, yaitu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kemudian bersabda kepada mereka, kepada para sahabat yang meneriaki orang Arab yang kencing tadi. Apa kata Rasul? Nah, ini hadisnya. Da'uhu, biarkanlah dia. Wahariku, dan siramlah, ya, ala baulihi, dan siramlah air kencingnya itu sajelan, dengan satu timba.
min ma'in dari air. Jadi kata Rasul, biarkanlah orang itu jangan diganggu kencingnya, kemudian siramlah air kencing itu dengan satu timba air, begitu, atau danuban satu geriba min ma'in dari air, begitu. Nah, kemudian Rasul menutup ungkapannya, fa'in nama, karena sesungguhnya hanya saja buistum, kalian itu diutus, muyasirina, dalam rangka memberikan kemudahan, walam tub'atu, dan tidak diutus muasirin, dalam rangka memberikan kesulitan. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas hadis tentang seorang Arab yang kencing di masjid, begitu. Namun yang kita bahas tentu tidak hanya sebatas kencing. Beberapa persoalan yang terkait dengannya akan kita bahas. Oleh karena itu dalam pamflet itu saya sampaikan itu kita melihat konteks. Kita melihat konteks orang Arab yang kencing di masjid tadi. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, inilah hadis itu, ya, hadisnya yang seperti ini. Kemudian hadirin sekalian yang baru bergabung, kok beda ya hadis yang sering kita jumpai di buku-buku bacaan, ya, atau yang terlebih yang di Damri, ya. Di Damri itu ada orang yang suka bagi-bagikan buku kalau tidak salah, ya. Nah, kepada penumpang bagikan buku supaya dibaca dan tertarik untuk membeli, kan gitu ya. Nah, kalau dibaca di sana hadis-hadis itu tidak langsung ada rawi dan sanadnya, tetapi langsung kepada sebagaimana Nabi bersabda bla 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 bla, begitu. Nah, tetapi ternyata dalam bahasan kita ini kok ada hadasana, ya, dan lain sebagainya. Apa itu? Nah, yang seperti itu adalah rawi dan sanad. Nah, rawi itu yang meriwayatkan, sanad itu yang jadi rujukan atau sandaran. Nah, itu. Nah, hadirin sekalian, seperti itu. Nah, mana ini sanadnya? Nah, sanadnya itu ini. Abu Yaman ini sanad pertama sekaligus rawi terakhir. Kemudian Abu Hurairah ini adalah sanad terakhir, rawi pertama. Jadi kalau sanad itu yang namanya sandaran pasti dari sandaran yang dijumpai pertama, yakni Abu Yaman. Abu Yaman itu sandaran yang dijumpai oleh Imam Bukhari. Nah, makanya dari sana ngurutnya kalau kita bicara sanad. Dan sanad yang terakhir ini sahabat. Sementara kalau kita bicara riwayat, maka riwayat yang pertama itu adalah Abu Hurairah, jadi ngurutnya dari sahabat sampai kepada sanad yang pertama tadi, rawi terakhir, yaitu Abu Yaman. Dan Abu Yaman menyampaikan hadis ini kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari kemudian menuliskannya. Begitu hadirin sekalian. Jadi kembali kepada mereka yang baru bergabung, selamat bergabung, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu guru, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Nah, ini bagi mereka yang baru bergabung, ini yang namanya kajian hadis ini beda dengan kajian Al-Quran. Kalau kajian hadis ini, kita sebelum kita masuk kepada hadisnya, itu kita akan berjumpa dulu dengan apa itu sanad dan apa itu rawi, begitu. Di sanad itu adalah sandaran, referensi, atau daftar pustaka kalau kita nulis, ya, daftar pustaka. Nah, sementara rawi adalah yang meriwayatkan. Orangnya itu juga, tetapi predikatnya atau kedudukannya berbeda. Kalau diurut dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat, maka sanad yang pertama itulah gurunya Imam Bukhari. Dalam hal ini adalah
Abul Yaman, dan kemudian sanad yang terakhir itu adalah sahabat. Nah, sahabat ini sanad terakhir, rawi pertama. Nah, begitu. Dan rawi yang terakhir adalah gurunya Imam Bukhari tadi, yaitu Abul Yaman. Nah, itu hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, kita langsung ke penjelasan hadisnya. Hadis ini adalah orang Arab yang kencing tadi, setelah diteliti namanya adalah Al-Aqra bin Habis. Nah ya, seorang Arab Baduy. Arab Baduy itu Arab gunung, Arab dari perkampungan sana. Ya, biasa kalau di kita juga, kalau orang yang dulu ini mah, kalau sekarang kan sudah tidak begitu ya. Nah, dulu orang-orang kampung sana itu tidak mengerti apa yang terjadi di kota, baik terkait dengan masalah kebiasaan sopan santun dan lain sebagainya ataupun hal lain. Sehingga ketika mereka datang ke kota, ya harus beradaptasi dulu dengan kebiasaan di kota, salah satunya dalam bentuk sopan santun, gitu ya. Nah, Al-Aqra ini adalah seorang Arab Baduy. Nah, suatu ketika beliau jumpa dengan Nabi dan masuk ke masjid Nabi tadi. Nah, tetapi kan masjid zaman Nabi seperti yang sering kita bahas berbeda dengan masjid kita hari ini. Hadirin sekalian, kalau masjid kita hari ini ada karpet, ada permadani yang empuk, ya, dan lain sebagainya. Tetapi masjid zaman Nabi itu gambarannya adalah masjid itu tidak berlantai keramik, tetapi berlantaikan tanah yang ada. Sangat natural. Ya kalau di Arab ya lantainya lantai batu-batu lah, batu-batu pasir gitu ya. Karena padang pasir. Nah begitu. Nah jadi kemudian juga di Arab itu dahulu itu pada zaman Nabi juga masjid itu memang besar, tetapi yang diberi atap hanya beberapa bagian saja. Yang diberi atap hanya beberapa bagian saja. Sehingga kalau hujan ya hujanan, begitu. Ya, dan lain sebagainya. Bahkan zaman Nabi, mereka para sahabat yang datang itu dengan membawa untanya dibawa ke masjid, diparkir di masjid, ditambatkan di masjid dan lain sebagainya. Itu gambaran hadis, gambaran masjid di zaman Nabi. Sehingga kalau kemudian ada orang Arab Baduy kencing di masjid, wajar. Karena kondisi masjidnya juga tidak seindah masjid hari ini. Ya. Nah, kita yakin kalau kemudian masjid zaman Nabi itu seperti masjid hari ini, permadaninya indah, karpetnya indah, dengan sendirinya orang tidak mungkin, walaupun orang itu orang bodoh sekalipun, gitu dari mana gitu ya. Nah, tidak mungkin kencing di masjid. Ya karena ya kondisinya seperti itu, masjidnya enak ditempati dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi wajar kalau ada orang Arab Baduy, orang Arab yang itu yang dari gunung itu kemudian kencing di masjid, wajar. Nah, tetapi yang jadi persoalan hari ini sekalian, nah kejadian itu seperti Rasul tidak menghargiknya, tidak meneriakinya, bagaimana para sahabat meneriaki. Bahkan Rasul memaafkan orang jahil. Nah kalimatnya Rasul memaafkan orang jahil tadi, orang bodoh tadi dimaafkan, gitu. Dan itu yang diutamakan. Kenapa Rasul memaafkan dahulu sebelum memberikan pengertian kepada orang Arab Baduy tadi? Karena Rasul ingin menciptakan kondisi yang kondusif dulu sebelum beliau memberikan pelajaran. Nah, terbukti pada kasus orang Arab ini Rasul tidak marah, tetapi Rasul kemudian memerintahkan orang-orang untuk membiarkan orang Arab Baduy itu menyelesaikan hajatnya, gitu ya. Baru setelah selesai hajatnya,
oleh Rasul, kemudian diperintahkan orang-orang untuk menyiramnya dengan air, begitu. Nah, jadi dengan demikian Rasul memaafkan dahulu. Nah, setelah Rasul memaafkan, ya, kemudian Rasul memberikan pelajaran. Nah, begitu. Jadi tidak langsung begini. Kalau kita kan orang-orang itu berbuat salah, langsung kita hardik, jangan begitu, kemudian kita nasihati gitu, ya, kita katakan jangan begitu karena ini dan lain sebagainya. Tetapi Rasul tidak demikian. Bahkan dipersilahkan orang Arab itu untuk menyelesaikan hajatnya tadi sampai tuntas. Baru kemudian Rasul memberikan pelajaran. Nah, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, inilah metode pengajaran Nabi itu. Metode pengajaran Nabi itu. Jadi kalau kita bicara dengan bagaimana metode nubuwah, ya, dalam memberikan pelajaran, supaya pelajaran itu masuk kepada hatinya, adalah dengan cara menciptakan situasi komunikasi yang kondusif dulu. Jadi menciptakan situasi kondisi, menciptakan situasi komunikasi yang kondusif dahulu sebelum memberikan pelajaran, gitu. Nah, hadirin sekalian, hal ini tentu saja terkait dengan penciptaan suasana psikologis terlebih dahulu, dengan tujuan supaya tercipta suasana komunikasi batin yang mumpuni sebagai dasar yang kuat untuk menginternalisasikan ilmu ke dalamnya. Begitu. Nah, kalimatnya begitu. Jadi Rasul memberikan nasihat pelajaran itu ya dengan cara memaafkan dahulu. Ini terkait dengan penciptaan suasana psikologis terlebih dahulu. Sehingga dengan terciptanya suasana psikologis yang aman, yang damai, yang nyaman, diharapkan tercipta suasana komunikasi batin yang mumpuni. Nah, kalau kemudian sudah tercipta suasana komunikasi batin yang mumpuni, ini saatnya yang tepat untuk menginternalisasikan, untuk menginstalkan ilmu ke dalam hati orang tadi. Nah, gini. Nah, kenapa begitu hadirin sekalian? Karena memang mengajar itu ya dalam perspektif nubuwah, dalam perspektif Islam, mengajar itu adalah hubungan batin. Mengajar itu hubungan batin. Begitu. Nah, karena Rasul itu berpola seperti itu, sehingga orang Arab Baduy itu menjadi nyaman dan aman. Ya, nyaman dan aman, merasa tetap dihargai begitu ya, kemanusiaannya ya. Sehingga dia berdoa dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, sayang hadisnya tidak dikutip di sini ya. Ya, dia berdoa, ya Allah, nanti hadisnya bisa disertakan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan janganlah merahmati kepada selainnya. Ini doa orang Arab Baduy tadi. Karena merasa nyaman, merasa tenang, merasa dihargai, begitu. Sampai dia berdoa, ya Allah, rahmati aku, dan rahmati pula Muhammad. Dan janganlah engkau rahmati selainnya. Di para sahabat dan lainnya tidak mendapatkan doa dari orang Arab Baduy itu. Kenapa begitu? Karena dia merasa didolimi oleh para sahabat yang meneriakinya. Begitu. Sementara Rasulullah SAW tidak menghardiknya, bahkan kemudian mempersilahkan menyelesaikan hajatnya dan kemudian memberikan pelajaran setelahnya. Nah, jadi kesimpulannya hadirin sekalian adalah mengajar itu memang hubungan batin. Gitu, hubungan batin. Baik, kita lihat nomor 3. Kita lihat nomor 3. Pada hadis di atas, itu dikatakan, disebutkan
disebutkan. Itu orang Arab itu tadi sudah jelas adalah orang Arab Badui yang jahil. Jahil itu bodoh, begitu ya. Tidak mengerti tata etika, tidak mengerti kesopan santun dan lain sebagainya. Sehingga dia berani kencing di masjid. Nah, orang jahil tadi, kalimat jahil maksudnya hadirin sekalian, itu sering kita artikan bodoh, tetapi kalimat jahil itu sendiri adalah mencakup persoalan ketidaktahuan dan persoalan keengganan dalam berbuat yang baik. Ini yang harus jadi catatan, ya. Jadi kita katakan dia jahil. Mungkin dia dikatakan jahil itu karena tidak tahu ilmu, sehingga berbuat sesuatu yang tidak layak. Atau boleh jadi yang disebut dengan jahil itu karena enggannya dia dalam berbuat yang baik. Enggannya dia, jadi dia punya ilmu, ilmunya bahkan penuh menyesaki dadanya tentang mana halal dan haram. Tetapi ketika dia melanggar apa yang diketahuinya dari hal-hal yang halal, ditinggalkannya, yang haram dilakukannya, maka dia tetap dikatakan jahil. Nah, ini yang harus kita catat, bahwa kalimat jahil itu disematkan tidak hanya kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi juga kepada mereka yang dadanya dipenuhi oleh pengetahuan dalam hal ini tentang halal dan haram, tetapi dia menjauhi yang halal dan dia melakukan yang diharamkan. Maka orang seperti itu termasuk jahil. Nah, akankah mereka itu bertaubat? Ya tentu mereka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejahilannya tadi. Nah, seperti saya ini belum sempat disampaikan hadirin sekalian ayatnya. Misal dalam surat An-Nisa ayat 17. Boleh hadirin sekalian jamaah yang Allah muliakan membukanya dalam surat An-Nisa ayat 17, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Nah, begitu. Dalam ayat tadi dikatakan innama, hanya saja, at-taubatu 'alallahi, hanya saja keharusan taubat kepada Allah itu adalah lilladzina ya'maluna su'a, untuk mereka yang melakukan keburukan, bijahalatin, dengan sebab jahil. Nah, ini dengan sebab jahilnya. Tsumma yatubuna min qarib, lantas mereka itu bertobat dengan segera. Nah, dalam rangka menafsirkan ayat tadi, ya, para sahabat Rasulullah SAW ditanya, mereka mengatakan, kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang jahil itu? Kullu man asallaha, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, entah dia mengetahui hukumnya, entah apalagi tidak mengetahui hukumnya, maka jahilun, dia orang yang jahil. Nah, begitu. Nah, wa kullu man taba qoblal maut, dan setiap orang yang bertaubat sebelum maut, faqad taba min qarib, maka termasuk kepada kelompok orang-orang yang bertaubat dengan segera. Nah, begitu hadirin sekalian. Jadi kalimat jahil itu mencakup kepada mereka yang memang bodoh, tidak mengerti, dan kepada mereka yang pintar tetapi enggan berbuat kebaikan dari apa yang diketahuinya, gitu. Hadirin sekalian, nah kemudian yang keempat, coba kita lihat. Yang keempat, nah ini jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu dosen, dan tentu saja Bapak dan Ibu guru, kemudian juga sahabat, karib kerabat, dimanapun juga Anda berada, dan tentu saja adik-adik yang Bapak cintai. Nah, ini kalau kita melihat kisah di atas, dalam hadis di atas, ya,
itu akan muncul sebuah kaidah. Akan muncul sebuah kaidah yang bisa kita simpulkan bahwa melakukan kerusakan yang lebih kecil lebih baik dibanding dengan tujuan menolak kerusakan yang lebih besar. Maksudnya begini, membiarkan kerusakan yang lebih kecil adalah lebih baik dibanding dengan tujuan menolak kerusakan yang lebih besar. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita melarangnya, terjadi kerusakan yang kecil. Begitu. Tetapi kalau kita membiarkannya, itu kerusakan kecilnya mungkin akan terjadi. Tetapi yang kita kejar adalah menolak kerusakan yang lebih besar yang ditimbulkannya. Nah, dalam kasus kencingnya orang Arab Badui tadi, kerusakan yang lebih kecilnya tentu hanyalah kencing di tempat itu. Tempat itu kena najis. Selesai sudah. Tetapi kalau kemudian dia dihardik, orang Arab dihardik dengan segera, malah dikata-katain tidak bagus dan sebagainya, mungkin dia kaget. Maka akan terjadi kerusakan lebih besar. Apa kerusakan yang lebih besar yang akan ditimbulkan? Yaitu soal air kencing yang najis itu menjadi kemana-mana, tidak fokus pada satu tempat. Mungkin kepada dindingnya, mungkin kepada lantai yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam hadis yang lain, itu orang Arab Badui itu tidak berdiri, tapi duduk juga. Duduk, kencingnya duduk. Jongkok maksudnya, kencingnya duduk. Jongkok. Kalau dalam hadis ini berdiri dia kencingnya dalam keadaan berdiri, tetapi di kesempatan hadis lain dikatakan dalam keadaan qaidan, jongkok, ya. Nah, jadi kalau kemudian dia itu dihardik dengan segera orang Arab Badui tadi, maka dia akan kaget dan kemudian terbukalah auratnya. Ya, terbukalah auratnya dan air kencingnya akan jatuh di samping mungkin ke sarungnya, ke pakaiannya juga ke tempat-tempat yang lain, sehingga akan sulit untuk mensucikannya. Nah, jadi dari hadis ini, dari kisah ini ada kaidah usuliyah. Nah, yaitu bahwa menolak kerusakan melakukan kerusakan yang lebih kecil, ya, membiarkan kerusakan yang lebih kecil itu jauh lebih baik dibanding dengan menolak kerusakan yang lebih besar. Begitu. Nah, jadi itu ya hadirin sekalian. Nah, adapun kalimat yang kelima dari hadis tadi, bahwa sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan menimbulkan kesulitan. Nah, ini kalimat ini hadirin sekalian ya. Nah, ini ada kalimat penutup sabda Rasulullah, yaitu fa innama bu'istum muyassirina walam tub'atu mu'assirina. Nah, begitu. Jadi kata Rasulullah, hanya saja kalian itu, keberadaan kalian itu, bahasa kitanya, hanya saja keberadaan kalian itu, wahai kaum muslimin, itu ditujukan adalah muyassirina, untuk mempermudah segalanya. Walam tub'atu, dan tidak kalian itu, keberadaan kalian itu dalam rangka mu'assirina, mempersulit suatu masalah. Nah, kalimat itu hadirin sekalian tidak sak lagi, ya, tidak sak lagi merupakan dalil dari sebuah interaksi sosial yang mengharuskan adanya kemudahan. Karena itulah yang terbaik. Begitu. Jadi ini hadirin sekalian nih. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mempermudah masalah, tidak mempersulit masalah. Karena dengan mempermudah masalah itu, kedamaian dan ketentraman akan didapat. Tentu kalau damai, tentram, ya apalagi dengan hasil yang akan muncul kemudian akan lebih baik. Begitu. Jadi Rasulullah dalam hadis ini
ya, itu bisa disimpulkan Rasulullah ingin agar setiap kita ini, keberadaan kita ini, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai mahasiswa, itu harus kita sebagai petani, kita sebagai saudara, keberadaan semua kita itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka saling mempermudah masalah, bukan mempersulit masalah. Ini yang jadi persoalan. Ya. Nah, oleh karena itu Rasul dalam kaidah ini membiarkan orang Arab Badui tadi untuk terus menyelesaikan baulnya, menyelesaikan kencingnya sampai tuntas. Jadi ya, kemudian setelah itu, kemudian baru disampaikan nasihat-nasihat kepadanya. Sehingga orang Arab Badui itu merasa tenang hatinya dan menerima nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kemudahan dan kelembutan dalam mengajar tentu merupakan ya, kita sebagai dosen, karena mengajar itu adalah profesi kita. Kita sebagai petani juga mengajar. Mengajar siapa? Mengajar anak-anak kita, mengajar orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai pedagang juga mengajar konsumen kita, mengajar produsen kita, begitu. Kita sebagai guru, apalagi kita sebagai dosen, semua mengajar itu adalah profesi yang tidak lepas dari kita. Begitu, itu masalahnya. Dan kalau kita sudah meyakini bahwa kita inilah sebagai pengajar, sebagai guru dalam profesi kita masing-masing, maka mengajar itu hubungan batin. Mengajar itu hubungan batin. Dan dalam rangka mengajar itulah, maka hadirin sekalian, siapa yang mau jadi penyelenggara? Hadirin sekalian, dalam rangka mengajar itulah hadirin sekalian, nah kita ini harus harus mempermudah segalanya. Karena Rasulullah mengatakan innama bu'istum, dalam hadis ini innama bu'istum, ini fa innama bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Jadi hanya saja keberadaan kalian itu adalah yang mempermudah dan bukan yang mempersulit. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, ini kaidahnya hadirin sekalian. Nah, gitu. Namun ini seringkali kalau di lapangan hadirin sekalian timbul masalah gitu ya. Katanya kalau kita lembut-lembutan begitu, gitu ya. Kalau kita lembut-lembutan begitu dianggapnya lemah. Sehingga kemudian dipermainkan. Begitu ya, dipermainkan. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jamaah yang Allah muliakan, itu memang begitu lembutnya, ya. Tetapi bisa tegas. Nah, sekali lagi ini kelembutan yang jadi contoh kita lah kelembutan Rasulullah. Bukan kelembekan orang-orang yang dengan lembeknya mudah dipermudah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, maka keistiqomahan akad yang dibangun oleh kedua belah pihak itu harus dijunjung. Ini masalahnya. Jadi kan kalau kita mengajar itu ada semacam ada semacam kontrak belajar. Di sana aturan mainnya kita sepakati. Begitu. Nah, itu harus dijunjung bersama. Begitu. Kalau kemudian kita lengah, kita longgar dalam aturan main yang sudah kita sepakati, maka akan terjadi fitnah. Yaitu bahwa tadi salah satunya lah terlampau lembut mah jadi orang menganggap remeh. Nah, gitu. Nah, jadi lihatlah kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah, tetap Rasulullah itu istiqomah dengan para sahabat membangun sebuah situasi sosial yang situasi belajar yang baik. Nah, hadirin sekalian, kembali kepada
tanah yang tadi ya, yang dikencingi oleh orang Arab Badui tadi. Nah, tanah yang sebelumnya bernajis tadi dengan air itu kemudian menjadi suci. Tetapi dengan catatan sepanjang materi kasarnya dihilangkan. Kalau ada materi kasarnya, ya kencing sih, materi kasarnya cair begitu. Kalau kencing, air kencing ya, materi kasarnya tidak ada kan karena sudah cair. Tetapi kalau ada materi kasarnya, misal ya kotoran, ya maka itu harus dihilangkan dulu, tentunya harus dihilangkan dulu. Jangan langsung disiram air, dihilangkan dulu sehingga baunya dan apalagi rasanya ya harus hilang begitu. Demikian jamaah yang Allah muliakan, jamaah Allah, bahasan kita hari ini ya. Dipersilahkan kembali ke moderator. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ya, Elan Sumarna yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang selanjutnya akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada hadirin jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau boleh untuk chat di kolom komentar untuk mengajukan pertanyaannya. Termasuk yang di itu Jedan, yang di TV UPI di YouTube. Oh iya betul, termasuk yang di TV UPI yang sedang melihat kajian ini lewat platform YouTube, boleh disampaikan, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak. Nah ini sudah ada Bapak pertanyaan di kolom chat. Saya izin untuk membacakan dari Diah Ayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan di sini dan yang pertama di sini ada, apakah jika kotoran cicak atau darahnya juga dibersihkan atau disucikan dengan cara yang sama seperti air kencing? Itu pertanyaan nomor 1 Bapak. Dan pertanyaan nomor 2, keluar dari topik, menyambung rambut adalah salah satu perbuatan yang bila dilakukan berdosa. Bagaimana tanggapan Bapak dengan orang yang menanam rambut sendiri dari suatu bagian ke bagian tubuh lain? Apakah sama seperti menyambung rambut atau tidak? Terima kasih. Begitu Bapak. Ya, baik Jidan, ini pertanyaan bagus dari Dia Ayu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi setiap najis, nah kalau dalam kasus ini diwakili oleh air kencing orang Arab Badui tadi, tentu harus disiram dengan air. Itu. Jadi apakah itu kotoran cicak atau darah cicak? Apa darah najis? Darah cicak tentu najis karena hewannya tidak dimakan. Jadi kalau hewannya itu tidak dimakan, ya darahnya najis. Begitu. Tapi kalau darahnya dari hewan yang dimakan, tentu tidak najis. Gitu. Nah, itu patokannya. Kembali ke bahasan kita sebelumnya. Nah, kotoran cicak, darahnya juga ada najis, gitu. Nah, oleh karena itu cara membersihkannya adalah dengan menyiram air, tapi kan darahnya tidak seberapa. Darahnya tidak seberapa, paling pakai lap basah aja, gitu ya. Kalau itu lantai, di zaman Nabi disiram itu, ya pertama itu akan menyerap ke tanah, najisnya akan hilang dengan cara diserap oleh tanah, gitu. Jadi disiram. Nah, kalau kemudian lantai, kalau di zaman kita nih masjidnya ada lantainya ya, kalau ada lantai, ya tentu saja itu ya dilap saja, bukan disiram tapi dilap. Kalau disiram nanti kemana-mana kotoran, jadi dilap saja kencingnya, dilap saja dengan obat-obatan ya, obat-obatan misal dengan obat-obat lantai gitu, dan kemudian dibersihkan begitu. Kalau konteksnya masjidnya masjid hari ini,
Apalagi kalau masjidnya ada permadaninya, ada karpetnya, ya itu tentu saja di laundry lah kalau ingin bebasnya di laundry aja, atau mungkin kalau tidak di laundry ya dibersihkan seperti yang kita bersihkan, di lap dulu pakai spons gitu ya. Nah, dibersihkan, diambil dulu itunya, kemudian baru dilap dengan berbagai jenis obat-obatan yang bisa menghilangkan bau dan rasanya gitu ya. Nah, jadi begitu dia ya, ini bagus pertanyaannya hadirin sekalian. Jadi ini konteksnya konteks masjid zaman Nabi. Yang jadi pola ini masjid zaman Nabi dan masjid hari ini amat berbeda gitu ya, amat berbeda gitu ya. Masjid zaman Nabi kan kondisinya begitu, sehingga cara menyelesaikannya disiram. Setelah disiram kan air itu menyerap ke dalam tanah, selesai sudah. Nah begitu. Tapi catatan seperti yang disampaikan tadi, kalau ada najis yang materialnya, ya najis yang materialnya itu tentu dihilangkan, jangan disiram begitu. Nah jadi hadirin sekalian, nah kalau masjidnya konteksnya hari ini ada permadaninya dan sebagainya, segera permadani yang misal bukan, tentu tidak akan ada orang yang kencing di masjid ya. Nah, sebodoh apapun orang masuk ke masjid yang indah permadaninya, tentu tidak mungkin kencing di masjid ya. Sebodoh-bodoh orang, kecuali orang itu orang kafir, orang yang berniat buruk kepada masjid ya. Tentu saja mungkin, tapi rasanya agak mustahil ya gitu ya, dan ya ada orang hari ini kencing di masjid sebodoh-bodohnya orang, karena ya agak susah harus kencing di karpet begitu ya. Nah gitu. Nah begitu. Jadi kalaupun terjadi ya kencing bayi lah ya, kencing bayi atau kencing anak-anak balita yang dibawa ke masjid tiba-tiba mungkin kencing. Nah itu mungkin ya, kencing di karpetnya, maka kemudian segeralah pakai spons itu untuk kencingnya dibuang ya, spons. Kalau kemudian lebih bagusnya di laundry. Nah tapi ini kan laundry mungkin itu ya kayak selesai sudah. Tapi ini penanganan kasarnya gitu, itu dengan spons diambil dulu dengan spons, kemudian disemprot dengan kemudian dibersihkan dengan sabun dan sebagainya sampai hilang bekas-bekasnya, termasuk baunya dan sebagainya gitu. Nah tapi kalau memang ada kotoran cicak nempel di dinding dan sebagainya, tinggal diambil saja. Nah kemudian dibersihkan, dilap dengan lap basah gitu. Nah itu hadirin sekalian, terima kasih Diah Ayu, bagus pertanyaannya ya. Nah yang kedua, menyambung rambut ya, Jidan. Nah Ya, kalau betul, Pak. kalau menyambung rambut di mana itu maksudnya? Jadi tadi pertanyaan itu, menyambung rambut adalah salah satu perbuatan yang bila dilakukan berdosa. Bagaimana tanggapan Bapak dengan orang yang menanam rambut sendiri dari suatu bagian ke bagian tubuh yang lain? Apakah sama seperti menyambung rambut atau tidak? Seperti itu, Pak. Contohnya menyambung rambut bagian ke bagian yang lain apa ya maksudnya? Nah itu dia bisa nggak itu memverifikasi pertanyaannya dia? Contohnya menyambung rambut di bagian lain gitu. Contohnya apa? Nah, Iya, apa-apa. Sambil nunggu dia, barangkali ada kesempatan untuk memverifikasi. Ini ada di chat, Pak Elan. Iya, gimana katanya, Jidan? Iya, katanya seperti rambut kepala ditanam ke rambut jenggot, seperti itu, Pak. Oh, rambut kepala. Ya. Rambut kepala ditanam ke rambut jenggot. Iya, betul. Iya. Jadi gini, hadirin jamaah yang Allah muliakan, apa sih esensinya seorang perempuan dilarang menyambung rambutnya? Esensinya apa?
esensinya ini adalah esensi tabaruj. Tabaruj itu artinya mempertontonkan keindahannya di depan laki-laki asing yang bukan mahram. Begitu. Itu tabaruj. Nah, itu pertama yang jadi persoalan. Yang kedua, tentu saja itu terkait dengan tipu menipu. Ya, tipu menipu. Nah, suatu ketika ada seorang perempuan itu memakai rambut palsu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya menikah tapi rambut saya rambut palsu, kira-kira begitulah. Nah, Rasulullah melarangnya. Kenapa begitu? Karena itu tipuan, ya. Karena dalam pernikahan kan harus jelas, harus melihat wajah dulu, begitu ya. Harus nador dulu, istilahnya itu harus melihat dulu, gitu ya. Bahkan ada sebagian kecil ulama yang mensyaratkan dalam pernikahan itu harus melihat seluruh tubuhnya perempuan itu, barangkali ada apa? Ada cacat itu dan ininya, begitu, karena harus clear dulu, begitu. Nah itu sebagian ulama kecil mensyaratkan begitu, walaupun tentu saja yang melihatnya adalah muhrimnya, gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kembali lagi kepada menyambung rambut. Jadi menyambung rambut esensinya di sini, konteksnya adalah seorang perempuan tidak boleh menipu. Di samping tidak boleh tabaruz. Ya, tabaruz itu ya. Nah, jadi kan kalau perempuan itu pakai kerudung ya, pakai kerudung supaya terlihat rambutnya terlihat panjang, terlihat rambutnya indah. Itu rambutnya digelungkan begitu ya, sehingga terlihat dari luar itu, dari luar kerudung itu terlihat tumpukan rambutnya ya, sehingga terkesan indah dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh, jamaah yang Allah muliakan, ya, tidak boleh para ibu-ibu ya, ibu-ibu, para putri ya, adik-adik putri. Jadi diurai saja rambutnya, baru diurai, kemudian dibungkut, istilahnya di ini supaya terurai, kemudian baru ditutup dengan kerudung begitu. Jadi persoalannya menyambung rambut itu karena tabarruj dan karena menipu, gitu. Dan khusus pada perempuan. Nah, kalau pada laki-laki menyambung jenggot, gitu ya, dari rambut kepala, ya. Kalau ada jenggot palsu, mungkin maksudnya jenggot palsu, gitu ya, disambungkan. Ya. Tentu tidak mengapa. Gitu. Nah, itu mah laki-laki, kan laki-laki rambutnya bukan orang. Tapi entah kalau kemudian persoalannya mau tipu menipu, misal dalam suatu ketika misal khutbah Jumat, khotib itu disyaratkan berjenggot misal, sementara khotib si A ini tidak berjenggot. Nah, kemudian dia memakai jenggot palsu supaya terlihat sebagai seorang ustadz yang bisa berkhutbah Jumat misal. Oh, itu mah tentu saja itu mah kaitan dengan ria dan dengan niat yang tidak bagus begitu. Gitu. Demikian Jidan, semoga dia dan jamaah yang Allah muliakan bisa memahami pembahasan kita ini. Amin. Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi penanya tadi dia dan kepada kita semua juga, amin. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat. Saya izin untuk membacakannya. Bismillah, Bapak mohon izin dari Rian Riswandi. Bismillah, Bapak mohon izin untuk bertanya, apakah orang Arab Baduy itu sampai saat ini masih ada dan bagaimana pandangan serta sikap Rasulullah mengenai terjadinya kencing dalam masjid yang dilakukan oleh salah seorang Arab Baduy tersebut? Terima kasih. Ya. Begitu Pak. Baik, dari Rian, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya, sehingga kita bisa
membahas lebih jauh. Jadi pahalanya orang bertanya itu bahasan kita tambah mendalam, tambah jauh, gitu ya. Itu apa? Makanya sebaiknya bertanya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini pertanyaan bagus dari Rian, ya, Iswandi, ya Kang Rian, ya, gitu. Seperti yang disampaikan tadi, jadi orang Arab Baduy itu kalau di kita mah orang gunung, ya, orang yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, gitu ya. Hiruk pikuk perkotaan. Di settingannya kalau masyarakat kota itu masyarakat yang beradab, masyarakat yang mengerti sopan santun, masyarakat yang tidak yang apa, yang ya yang itulah yang mengerti pendidikan, gitu settingan umumnya. Sementara di kampung sana tidak ada pendidikan, begitu ya. Nah, orang-orang tidak mengerti tentang budaya yang baik, begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan orang kampung. Nah, di zaman Nabi umumnya orang kampung begitu. Umumnya orang kampung begitu. Budayanya tidak semaju budaya yang di kota. Begitu. Nah, apakah di Arab masih ada seperti itu? Wallahu a'lam, ya. Apa masih seperti itu ada? Sekarang kan internet sudah masuk ke pelosok-pelosok. Kemudian TV sudah masuk ke pelosok-pelosok. Gitu ya, dan lain sebagainya. Motor, bahkan mobil sepanjang, bahkan motor, galang itu bahasa Sunda, jadi jalan setapak gitu ya. Jalan setapak itu kemudian karena settingan masyarakat, karena kampung itu sudah masuk peradaban kota, ya, itu sampai jalan setapak pun itu juga disetting menjadi jalan motor. Di motor bisa masuk ke dalamnya, begitu, dan lain sebagainya. Sehingga hadirin sekalian, di Arab, nah nggak tahu nih Bapak dan Ibu yang pernah ke Arab, ke pelosok-pelosok, mungkin ke kampung-kampungnya bagaimana, ya. Nah, saya belum ke Arab begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat fenomenanya hari ini, rasanya mustahil. Orang Arab kampung sana itu masih bodoh, ya, masih bodoh terkait dengan itu. Pendidikan bagus, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat di masyarakat kita, Bapak Ibu dan jamaah yang Allah muliakan, kalau kita lihat masyarakat kita, ya, nah orang kampung itu bahkan lebih ngotak daripada orang kota. Ya, kalau orang kota itu misal dandanan orang kota itu misal dengan seperti itu, ya, dandanan seperti itu, dandanan orang kota, ya, yang perempuannya fancy dan sebagainya, itu kalau orang-orang kampung itu memakai juga lebih ngotak daripada orang-orang kota, begitu. Nah, ini kalau kondisi sekarang begitu, ya. Nah, bahkan Pak lebih, jadi kalau di kita itu, ya, orang-orang kota itu sengaja pakai celana jeans yang sobek-sobek lututnya dan sebagainya, yang belel-belel begitu, yang pudar-pudar warnanya, gitu. Orang-orang kampung juga memakai begitu, dan lain sebagainya. Jadi hari ini fenomena kejahilan dalam bentuk ketidaktahuan dalam budaya mungkin di kampung sana sudah relatif terkikis begitu. Nah, oleh karena itu definisi jahil di sini yang tadi kan, definisi jahil itu pertama jahil karena bodoh, kedua jahil karena enggan melakukan suatu kemakrufan, melakukan suatu kebaikan. Itu jahil. Jadi jahil itu seperti dalam ayat tadi,
Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Surat An-Nisa ayat 17. Hanya saja taubat itu dilakukan ya adalah bagi mereka yang ya'maluna su, melakukan amaliyah keburukan bijahalah dengan sebab kejahilan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dengan segera. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan. Para sahabat menafsirkan jahil di sana itu pokoknya man asallaha fahuwa jahil wa kullu man taba qoblal maut faqad taba min qarib. Nah, begitu. Jadi siapa yang aso, yang bermaksiat kepada Allah, siapa saja, entah pintar, entah tidak, entah mengerti, entah tidak, maka dia itu jahil. Kalau yang tidak mengerti, jahil karena bodoh. Yang mengerti, jahil karena melanggar perintah Allah. Nah, begitu. Nah, jadi kembalinya ke sana. Jadi mungkin hadirin sekalian, sekarang orang kampung itu, Arab Baduy tadi, atau orang kampung di kita, yang kata orang bohong itu, batas antara langit dan bumi hanya beberapa senti, gitu, saking di gunung sana, ya. Tapi tetap saja, karena sudah komunikasi sudah nyampe, internet sudah nyampe, akhirnya tidak mungkin lah melakukan hal-hal yang serendah itu, kencing di masjid, gitu ya, kecuali karena suatu kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan yang mungkar, ya, seperti mungkin pernah ada masjid yang orang-orang itu dulu ini ya, kasus dulu, mohon maaf nih hadirin sekalian, kasus dulu itu ada tentara masuk masjid dengan memakai sepatu, ya, masuk masjid. Nah, itu kan karena kepentingan jahil, karena kepentingan yang terkait dengan politik. Ada juga yang gitu. Boleh jadi ada orang-orang yang masuk ke masjid kencing di sana, boleh jadi, tapi kepentingannya, jahilnya mungkin jahil karena kepentingan politik, karena kepentingan lain-lain. Karena mungkin gegeloan istilahnya mungkin ada ya menjadi orang gila-gilaan, boleh jadi ada. Kan ada yang membunuh ahli masjid juga, karena terakhir itu karena setelah diteliti karena kasus gila masjid, nah dan lain sebagainya. Itu seperti itu jahil juga. Baik, itu Jidan bahasan kita. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga kepada penanya tadi, Kang Rian Riswandi ya, bisa terjawab dan bermanfaat bagi Kang Rian Riswandi dan kepada kita semuanya. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17:04, apakah dicukupkan saja Pak untuk pertanyaannya? Masih ada? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Kalau tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Ditutup ya, aja, Jidan. Ya, baik Pak. Ya, sebelum kita menutup kegiatan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini, saya persilakan kepada Bapak Elan Sumarna untuk memberikan closing statement sekaligus doa penutup untuk kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Pada Bapak dipersilakan. Ya, hadirin jamaah yang Allah muliakan, jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kajian kita ini, demikian juga kajian-kajian lainnya, ada kajian tafsir bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam. Terlebih sebelumnya yang mendahului kita adalah kajian surat-surat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sofyan Asori. Alhamdulillah meramaikan kajian kita. Alhamdulillah kita patut bersyukur atas semua itu. Nah, kemudian sebaiknya jamaah yang Allah muliakan bisa bertanya, karena kepentingan bertanya itu tadi mengkelirkan masalah-masalah yang belum disampaikan. Jadi masalah yang kelewat bisa ditanyakan, dan tentu saja
sangat berpahala dari sisi Allah. Bertanya itu termasuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memperdalam bahasan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya secara pribadi berterima kasih atas jamaah seluruhnya yang telah meluangkan waktu. Dan juga adik-adik yang Bapak cintai sebagai bekal untuk kalian, ya. Ini Bapak sampaikan terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita sekalian ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan kita pada sore hari ini, kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Elan Sumarna yang telah memberikan atau menyampaikan materinya pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada hadirin sekalian juga yang telah ikut sama-sama menuntut ilmu di jalan Allah pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi di pekan selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama buat Pak. Amin, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Siap, dan Pak. Mana sami-sami. Recording stopped.